Hampir 3 tahun lebih, AB3 seakan tak sadarkan diri bahwa eksistensi mereka selama 14 tahun di kancah musik Nusantara harus terus dijaga. Tidak cukup hanya manggung off-air, mereka menyapa para penggemar. Selera bermusik mereka yang berevolusi pun harus diperdengarkan ke penikmat musik Indonesia. Jadilah AB3 meluncurkan album kelima bertajuk Selamat Datang Cinta. Dengan mengusung perpaduan kreatif yang energik, seksi, Pemirsa, Cahya Kamila mewakili warga RT 001 RW 002 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Merasa diperlakukan semena-mena oleh pejabat lurah setempat. Keputusan lurah membongkar paksa beberapa bangunan yang dibangun oleh warga setempat menuai reaksi keras dari warga termasuk Cahya Kamila. Mereka mengaku tak segan-segan menempuh jalur hukum. Seperti apakah duduk persoalannya? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. bangunan yang tinggal puing-puing ini rencananya oleh warga RT 001 RW 002 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan akan dibangun kios dan food court. Namun pejabat lurah setempat menilai pendirian bangunan ini melanggar aturan. Maka harus dibongkar paksa pada 19 April lalu. Sebagai salah seorang warga yang ikut menyumbang dana sebesar 10 juta rupiah, Cahya Kamila merasa tidak habis pikir mengapa pembongkaran paksa ini tidak didahului dengan pemberitahuan. Padahal pihak kecamatan sudah mengizinkan pendirian bangunan ini. Lagi pula warga sudah mengantongi izin dari pemilik tanah. Ya, saya pertama kali tahu kalau bangunan itu dihancurin sama pihak oknum kelurahan. Saya sakit hati sekali gitu ya, karena dengan semena-mena oknum lurah itu tiba-tiba menghancurkan bangunan yang sudah kita bangun gitu kan atas swadaya masyarakat. Dari koperasi kita mau bikin yang tadinya cuma tempat-tempat tongkrongan-tongkrongan, terus istilahnya kita membuat yang lebih baik lagi gitu kan dengan swadaya masyarakat gitu. Kita udah ngumpul-ngumpulin gitu kan, terus tiba-tiba dia menghancurkan begitu saja gitu. Itu saya sakit hati sekali. Tanah itu milik Direktorat Bea Cukai, yang mana sudah tidak masalah itu mengenai status karena sudah disetujui oleh seluruh warga. Nah, tapi lurah tetap bersikeras bahwa itu tidak boleh dibangun. Kalau memang itu bangunan itu kata dia sebenarnya, tapi kalau menurut yang kita lihat di tata kota ya, bahwa itu adalah jalur hijau, satu. Kemudian yang kedua itu adalah tanah milik Dirjen Bea Cukai. Terus yang ketiga tidak ada izin bangunannya dan tidak diizinkan oleh pemiliknya adalah Yayasan Bea Cukai. Itu intinya. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh lurah supaya jangan membangun permanen. Sejak tahun 2005, Cahya Kamila dan warga lainnya mendirikan Koperasi Bina Taruna Sejahtera. Pembangunan kios dan food court itu menjadi bagian rencana besar mereka. Sebelum pembongkaran paksa terjadi, mereka mencoba melakukan pendekatan ke pihak kelurahan. Namun hasilnya tetap saja nihil. Masalah ini tuh diselesaikan secara damai gitu sebenarnya, tapi dari pihak sananya juga kayaknya malah menantang terus gitu, malah kearogansian itu malah bertambah, yang kita juga jadi nggak ngerti harus bagaimana gitu. Tapi tetap kita warga sini tuh tetap mau meminta pertanggungjawaban dari lurah. Sebenarnya kecamatan itu bukan yang berwenang untuk memberi izin sebenarnya. Yang memberi izin itu ya tata kota. Bukannya Trantip. Itu kan yang terima uang kan Trantip. Mereka izin sama Trantip. Ini sudah nggak benar. Artinya ada satu penyogokan aja. Dia sogok, ya. Nggak bisa nyogok di kelurahan, dia nyogok di kecamatan. Selain menggalang dana swadaya masyarakat, Boni selaku pengurus koperasi sekaligus ketua RT mengajukan kucuran dana dari program pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 8 juta rupiah dari pihak kelurahan. Sementara di pihak kelurahan, pendirian bangunan itu tetap saja cacat hukum. Atas persoalan ini, Cahya dan warga lainnya sudah mengirim surat kepada Wali Kota Jakarta Selatan. Pada 7 Juli lalu, Wali Kota telah mengundang pihak-pihak yang berseteru, namun pertemuan itu malah menambah masalah. Tanggal 7 udah diundang, kecamatannya diundang adalah Saudara Boni Prasetyo, kemudian Ketua RW, Dekel, Lurah, Camat, dan Kabak Admils. Itu yang diundang oleh Wali Kota. Tapi pada saat undangan itu hadir, yang hadir satu RT. Jadi kurang lebih ya bahasa 15-20 orang lah. Jadi yang nggak diundang pun dibawa gitu. Ya akhirnya
oleh asisten, yang nggak diundang ya suruh keluar. Belum reda ketidakpuasan Cahya dan warga lainnya, ketua RT mereka belum lama ini dipecat oleh pihak kelurahan lantaran dituding melakukan perbuatan tercela. Keputusan itu pun menuai reaksi dari warga. Rencananya Cahya dan warga akan menggugat lurah setempat lewat peradilan tata usaha. Merasa nggak ngerti aja kok seorang lurah, pegawai pemerintahan gitu ya, maksudnya dalam hal ini memang lurah Pasar Minggu sini sangat bersifat arogan. Harusnya kan mereka maunya membantu masyarakat, ya kan, kita kan masyarakatnya dia gitu, warganya dia kan gitu. Harusnya dia sebagai lurah ya inilah gitu, jangan arogan. Hampir 3 tahun lebih AB3 seakan tak sadarkan diri bahwa eksistensi mereka selama 14 tahun di kancah musik Nusantara harus terus dijaga. Tidak cukup hanya manggung off-air, mereka menyapa para penggemar. Selera bermusik mereka yang berevolusi pun harus diperdengarkan ke penikmat musik Indonesia. Jadilah AB3 meluncurkan album kelima bertajuk Selamat Datang Cinta. Dengan mengusung perpaduan kreatif yang energik, seksi, serta mengeksplor keharmonisan vokal yang prima. Suka nggak sadar juga kalau kita udah kelamaan keluar album. Sampai nanti ada orang kalau ketemu di jalan, loh Mbak Widi masih nyanyi ya? Hah? Iya masih nyanyi dong, orang hampir tiap Kalau untuk hari ya. agak amnesia ya. Loh kok saya nggak liat Fitri di TV? Wah iya ini berarti album ini penting banget. Iya. Nah baru yang jadi di komentar-komentar itulah yang bikin kuping kita juga gatel gitu ya. Akhirnya akhirnya baru kita bener-bener fokusin gitu untuk bener-bener nyelesain album ini dengan cepat. Dan walaupun 3 tahun tapi kan akhirnya jadi juga. Tapi untuk jadi Selamat Datang Cinta di usung duluan untuk jadi hit pertama, yang paling punya kemauan itu adalah dari pihak label. Tapi itu juga berdasarkan riset gitu, ternyata masih banyak banget penggemar musik Indonesia khususnya AB3 yang pengen banget kita hadir dengan ciri khas kami, dengan harmonisasi, dengan kelembutan dan femininnya gitu. Grup band Naif sudah pasang kuda-kuda bila sewaktu-waktu karir mereka di jalur musik mulai merosot atau di saat mereka ingin pensiun dini. Apalagi sekarang saat aroma persaingan antar band semakin jelas terasa. Hasilnya Naif mulai membangun kerajaan sendiri, sebuah badan usaha yang membidani 2 divisi, event organizer dan yang baru dirintis adalah record label. Sebagai proyek pertamanya tak lain adalah Naif sendiri. Di masa depan, Naif yang sudah hengkang dari sebuah record label ternama ini akan memproduksi album di bawah naungan label mereka sendiri. Kita tuh pengen sesuatu yang baru, tantangan baru apa ya nih, dan kita juga memperlebar usaha yang udah kita rintis bareng-bareng istilahnya. Ini cita-cita kita dari awal sih sebenarnya. Itu kan menjadi badan usaha. Dari badan usaha Naif ini, PT Naif Cipta Kreatif ini, terus kita pengen membuat sebuah divisi baru kita setelah yang kemarin kita udah bikin event organizer. Nah sekarang kita pengen bikin record label gitu. Nah pilot projectnya itu ya Naif sendiri. Album terakhir Dea Ananda kurang laku di pasar. Tantangan terbesar Dea rasanya terletak pada kesulitannya untuk mengubah image dari seorang penyanyi cilik yang sudah beranjak dewasa. Tak heran bila kemudian Dea menerima tawaran bermain sinetron sambil menunggu saat yang tepat untuk menelurkan album baru. Kecewa sih enggak ya, itu kan namanya tahap belajar dan itu adalah proses pendewasaan dia sendiri, proses pembelajaran dia sendiri. Dan biar bagaimanapun oke mungkin ada yang bilang ini promonya kurang atau dananya kurang atau gimana, tapi biar bagaimanapun di situ dia belajar banyak hal yang lebih gitu. Dia belajar tentang aransemen, belajar tentang musik, dan buat dia itu bukan satu hal yang menghabiskan waktu tapi justru
banyak mengisi waktu dia untuk oke bisa berpikir lebih luas lagi, bisa tahu dan next ke depannya oke gue harus gimana gimana gimana. Itu cuma bukan berarti nggak nyanyi sih, tetap aja sih masih ada offer aja sih. Cuma kalau untuk album ya enggak. Tapi kalau beberapa kali ada tawaran di TV. Cuma